mereka mengungkapkan sesuatu, ya ada momen konteksnya seperti apa mereka coba untuk melihat ke sana, sehingga ini tidak menjadi bom waktu, karena statement ini dimunculkan di 2002 selesai Lebaran 2026, otomatis ada semacam jeda, pasti ada koordinasi ke bawah untuk demo besar-besaran, pasti ada itu. Dan itu kita dengar di lapangan kan ada demo-demo itu akan muncul di selesai Lebaran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam beberapa jam yang lalu saya menonton sebuah podcast Pak Saiful Mujani dan Pak Tudung Lobis. Mereka dua berdiskusi karena dalam beberapa minggu ini kan Pak Saiful Mujani dia dalam sebuah halal bihalal dia berkata bahwa bagaimana menjatuhkan pemerintahan yang ada. Tetapi kita masyarakat di bawah ini kan melihat tokoh-tokoh yang mengumpul pada saat halal bihalal itu tokoh-tokoh yang kadang-kadang narasi selalu miring. Mereka punya narasi itu berkaitan dengan bagaimana mengkritik pemerintah. Itu yang kita lihat selalu miring, dan di berbagai TV nasional juga mereka selalu berkumpul untuk membicarakan hal-hal yang sangat-sangat ini. Dan kita masyarakat melihat orang-orang ini menjadi semacam oposisi, tetapi berbeda. Oposisinya berbeda karena Indonesia ini dalam semua situasi yang ada ini, kita melihat 2025 ada demo yang besar-besaran sampai pembakaran, dan ada ojol juga meninggal, dan pos-pos brimob dan banyak beberapa kantor itu dibakar, terus masuk kepada Ibu Sri Mulyani, rumahnya diambil barang-barangnya, bahkan beberapa anggota DPR dari PAN, dari Nasdem. Jadi situasi itu dari 2025 itu terjadi. Terus sekarang lagi secara global itu ada perang di Iran Amerika. Ada semacam krisis di nasional kita yang harusnya Pak Saiful Mujani dengan CS mereka, teman-teman mereka itu harusnya mereka melihat situasi ini. Statement ini muncul di selesai Lebaran lagi. Bacaan-bacaan dari 2025 yang demo besar di DPR, buruh yang pertama lakukan, setelah itu ada demo kedua, dari situ membludak sampai malam, Jakarta lumpuh total. Demo di mana-mana, pihak keamanan mengatasi situasi itu. Terus pembakaran di berbagai daerah, kantor-kantor DPR bahkan dibakar, karena ini sudah terkoordinasi. Situasi ini sebetulnya berjalan relevan sekali, sehingga muncul narasi di ujung selesai Lebaran ini, itu berkaitan sekali. Jadi ukuran ini yang akhirnya apa, kubu sebelah yang apalagi mereka bawa narasi Pak Jokowi yang ijazah palsu ini masih jalan terus ada deretan Pak Yusuf Kala ulang kasih statement di atas tentang spiritual, itu juga ada sengklek itu mulai muncul. Ini kan semacam sebuah gambaran besar yang muncul di sana, sehingga orang melihat kok ini orang-orang ini seperti kok intelektualnya nggak jalan, itu loh, logikanya nggak jalan. Setelah saya nonton sebuah podcast Pak Tudung Lobis dengan Pak Saiful Mujani, mereka dua ngobrol, ya kalau dengar dari mereka, Pak Saiful Mujani dia semacam logika, tapi logika penyesalan memang ada, karena itu bagi dia itu ungkapan otak dia, segala sesuatu yang berkumpul ada dalam kepala dia lepas keluar. Tetapi dia tidak menghitung situasi yang saya tadi bicarakan. 2002 Agustus 2025 ada peristiwa besar, itu hampir lumpuh. Terus masuk Lebaran, puasa Lebaran, selesai Lebaran, bahasa ini mulai muncul di publik, menjatuhkan Pak Prabowo.
dan kita di Jabotabek, di Pulau Jawa aja orang udah mulai dengar ada isu demo-demo mulai muncul. Ini kan pasti ada yang akan masuk hinggapin ini peristiwa-peristiwa ini, karena kumulatif dari peristiwa semua ini jalan. Nah, ini yang pemerintah juga antisipasi di situ, sehingga kubu sebelah ini yang dengan Pak Prabowo ini mereka langsung coba untuk melaporkan ini ke polisi. Jadi ini semua kumulasi dari semua rentetan-rentetan peristiwa ini yang berlangsung. Jadi ya, cuma kita menyayangkan Pak Saiful Mujani, dia tidak mengukur, mereka tidak mengukur waktu, jeda waktu yang jalan dengan narasi-narasi di publik yang terus berjalan. Dia tidak mengukur itu karena mereka yang waktu itu halal bihalal juga tokoh-tokoh yang berseberangan. Mereka bikin semacam oposisi tapi bukan di DPR. Oposisi ini ada di lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, ini dekat dengan masa yang ada di bawah. Karena kita dengar selesai lebaran itu banyak demo yang akan muncul. Nah, ini nangkap mereka, sehingga situasi ini akhirnya orang lapor Pak Saiful Mujani ke kantor polisi, ke Polda Metro Jaya. Nah, itulah, jadi memang ini resiko kalau kita nggak bisa menangkap semua, melihat sebuah konteks yang jalan ini, narasi yang jalan terus dan dengan konteks masing-masing ini kan dia menjadi sebuah rentetan yang akan mengikat kita, karena negara lagi sedang situasi global lagi seperti ini. Plastik aja orang udah teriak harga mulai naik plastik, sehingga semua bahan makanan plastik mulai naik, kan sudah mulai terukur. Untung bensin dengan pertalite Pertamax itu nggak naik, pemerintah sudah meyakinkan ke publik sampai Desember, sampai tahun depan, artinya situasi aman. Cuma negara juga jaga situasi ini. Nah, tokoh-tokoh ini membawa hal yang buruk di tengah jalan, sehingga ini saya tadi bilang selesai lebaran ada banyak kelompok-kelompok yang punya persiapan untuk demo-demo, ini kan bisa diinggap semua. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.